Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika untuk kelas 9D. Saat ini kita masih akan melanjutkan materi pembelajaran yaitu tentang mendapatkan dua bangunan atau dua bangun kongruen. Di sini dengan translasi. Nah, adik-adik pada minggu yang lalu Ibu Guru juga sudah jelaskan tentang dua bangun yang kongruen dan yang tidak kongruen. Oke, kembali Ibu Guru akan menjelaskan untuk materi ini. Adik-adik boleh perhatikan kedua bintang ini ya. Kalau dilihat bentuknya bintang ini sama, tetapi ukurannya berbeda. Yang satu lebih besar dari bintang yang satu, sedangkan atau yang satu lebih kecil dari bintang yang satu. Nah, di sini dia dikatakan tidak kongruen atau dua bintang ini tidak kongruen karena memiliki ukuran yang berbeda meskipun bentuknya sama. Nah, kemudian adik-adik perhatikan ini dua tabung. Dua tabung ini kenapa disebut dua tabung tidak kongruen? Karena ukuran kedua tabung ini berbeda meskipun bentuknya sama. Jadi semua benda yang bentuknya sama tapi ukurannya berbeda itu tidak kongruen. Walaupun mereka kedua benda ini sebangun atau sama, bangun yang sama, misalnya tabung sebangun berarti sama mereka, tetapi karena ukurannya berbeda sehingga disebut tidak kongruen. Nanti pada pembahasan berikut ada bangun yang sebangun. Nah, seperti contoh ini, dua bangun ini termasuk dua bangun yang sebangun tetapi tidak kongruen. Oke, kita lanjut. Adik-adik di rumah, adik-adik boleh membaca dan adik-adik boleh menalar ya. Bagaimana atau mengapa bangun-bangun pada gambar yang di atas kongruen, tapi bangun-bangun yang bintang tadi, yang ini, yang kedua ini tidak kongruen. Kalau pada materi sebelumnya ini bangun-bangun ini, nah tiga bangun ini dia kongruen. Jadi kenapa? Kenapa mereka ini kongruen, sedangkan yang ini tidak kongruen? Dan ini adik-adik boleh perhatikan ya. Jadi adik-adik boleh bernalar di rumah dan adik-adik bisa paparkan hasilnya ya, boleh WA, WhatsApp pribadi ke Ibu Guru. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu syarat apakah yang dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 46 yang tidak dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 47. Kita lihat pada minggu yang lalu ya, gambar 46 ini ya, ini tidak kongruen, yang ini kongruen. Yang ini tidak kongruen. Yang kongruen yang ini, yang tabung. Atau yang ini kongruen. Ini juga kongruen, yang di bawah ini tidak kongruen. Karena walaupun ukurannya sama, bentuknya berbeda. Kembali ke pertanyaan tadi, syarat apakah yang kedua yang dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar yang tidak dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 47. Jadi adik-adik bandingkan yang gambar di halaman 204 yang Ibu Guru sudah jelaskan lalu, adik-adik bandingkan dengan gambar di halaman 205, khususnya yang dua bintang tidak kongruen dan dua tabung yang tidak kongruen. Jadi nanti adik-adik boleh menalar. Nah, kemudian kita masuk di kegiatan 3 yaitu mendapatkan dua bangun kongruen dengan translasi. Pada semester lalu sudah dijelaskan bagaimana ini translasi. Nah, adik-adik coba kita perhatikan bangun di bawah ini. Adik-adik lihat ya, kira-kira kedua bangun ini sebangun tidak?
Ya, tentunya dia kalau kita lihat dari ukuran bentuknya sama, berarti dia sebangun. Nah, di sini adalah dua bangun yang kongruen. Kongruen artinya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, meskipun warnanya berbeda, tapi kita lihat bentuk dan ukurannya. Oke, kita lanjut. Salin, adik-adik tugas di rumah, salinlah persegi panjang ABCD pada gambar 48. Ini adik-adik salin persegi panjang ABCD pada gambar 48 ini. Kemudian adik-adik salin pada kertas, ya, pada kertas lain. Kemudian adik-adik gunting. Jadi tugas adik-adik di rumah, siapkan kertas, Anda salin ini ya, persegi panjang, ada dua warna, persegi panjang A, B, C, D, dan E, F, G, H pada kertas. Kemudian adik-adik gunting ya, habis adik salin digunting. Jadi tugas praktek Anda di rumah seperti ini. Kemudian geser atau translasikan ya, pergeseran atau translasi ya pada semester yang lalu. Yang kedua, geser atau translasikan persegi panjang ABCD yang kamu buat tadi sehingga titik A berimpit dengan E. Jadi titik A berimpit dengan E dan titik B berimpit dengan titik F. Nah, apakah yang terjadi dengan titik-titik yang lain? Kemudian yang ketiga, apakah persegi panjang ABCD tepat menempati atau menutupi persegi panjang EFGH ya. Jadi ini pertanyaan ini adik-adik boleh lihat di halaman 206 ya. Ini ya, 206 ada buku elektronik yang sudah Ibu Guru bagikan, silakan Anda buka di halaman 206. Kemudian adik-adik jawab pertanyaan ada 3 ini ya dengan cara Anda buat di rumah praktek seperti yang Ibu Guru jelaskan tadi. Nah, jika benar setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menempati titik-titik persegi panjang EFGH, maka dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen ya. Persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Jadi yang ini ya gambarnya. Jadi persegi panjang ABCD dia kongruen dengan EFGH karena bentuknya dan ukurannya, sudut-sudutnya sama besar. Oke. Kita lanjut, kalau dia lihat sini sudut karena berbentuk siku-siku jadi sudutnya siku A, sudut B, sudut C, sudut D, kemudian sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Nah, jadi setiap sudut itu bernilai 90 derajat karena sudut siku. Oke adik-adik, kemudian kita perhatikan mendapatkan dua bangun kongruen dengan rotasi. Kalau tadi translasi pergeseran, sekarang rotasi. Apa itu rotasi? Adik-adik sudah bahas pada semester yang lalu. Jadi adik-adik boleh putar, ya lakukan kegiatan di bawah ini. Sebenarnya ini bersama teman, tapi karena adik-adik di rumah, adik-adik boleh buat sendiri ya. Ada dua trapesium ini adik-adik buat bentuk seperti ini. Ya, kemudian adik-adik beri nama PQRS TUVW. Jadi buat trapesium seperti ini Anda buat di rumah. Kemudian adik-adik jiplak bangun trapesium PQRS. Adik lihat di gambar 46. Adik-adik ciplak pada buku Anda trapesium PQRS ya. Adik menggunakan kertas yang lain, lalu adik-adik gunting ya. Kemudian adik-adik putarlah atau rotasikan trapesium yang kamu buat dan geserlah menuju trapesium
TUVW. Jadi ini adik geser ya. Adik putar. Jadi putar, kalau tadi misalnya yang peki atau yang bagian alasnya nanti peki akan menjadi penutup, jadi TU. Yang penutup SR bisa jadi VW alasnya. Oke. Kemudian setelah adik-adik putar atau rotasikan, kemudian Anda buat dan geser menuju trapesium TUVW ya tadi. Kemudian apakah trapesium PQRS tepat menempati trapesium TUVW ya? Ya. Jika benar maka PQRS itu sebangun kongruen dengan trapesium TUVW. Jadi mereka sebangun, kemudian mereka juga kongruen, artinya memiliki ukuran bentuk yang sama. Jadi kalau diputar ya, yang trapesium PQRS kalau diputar seperti ini. Sama dengan TUVW ya, ukurannya sama, bentuknya sama. Kemudian berdasarkan kegiatan 3 dan 4 tadi yang kita sudah bahas atau yang sudah Ibu Guru jelaskan, sekarang anak-anak juga adik-adik di rumah silakan Anda bekerja ya. Karena adik-adik belajar di rumah sendiri jadi tidak bisa diskusi, Anda kerjakan sendiri. Nah, kemudian di sini kegiatan 5 ada syarat 2 bangun segi banyak atau poligon kongruen. Ada yang segi banyak atau disebut poligon tapi dia kongruen. Nah, perhatikan gambar bangun di bawah ini ya. Adik-adik lihat pertama ABCD, kemudian PQSR. Adik-adik buat di rumah ukur panjang sisi dan besar sudut-sudut segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Kemudian tuliskan pada gambar 410. Jadi Anda buat ya adik-adik. Habis adik-adik ukur panjang sisi dan besar sudut segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS, adik-adik tuliskan pada gambar 410. Kemudian tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. Bagaimana panjang sisi-sisi yang bersesuaian? Kemudian ketiga, adik-adik tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian. Bagaimana besar sudut-sudut yang bersesuaian tersebut. Nah, contoh adik-adik tulis sisi-sisi yang bersesuaian. Misalnya DC dia bersesuaian dengan RS ya. DC dengan RS. Kemudian apa lagi? Misalnya AD dia dengan QR. BC dengan PS ya. Itu sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, apakah kedua bangun itu kongruen? Adik-adik perhatikan, apakah kedua bangun ini kongruen? Ya, kalau ya jawab ya, Anda berikan penjelasan, jelaskan. Kalau tidak, kenapa? Anda juga harus jelaskan. Kemudian, menurut kamu apa saja syarat-syarat dua bangun segi banyak atau poligon kongruen? Adik-adik boleh jelaskan, adik-adik boleh tulis. Carilah benda-benda di sekitarmu yang permukaannya kongruen. Selidikilah apakah syarat-syarat yang kamu berikan untuk dua bangun kongruen terpenuhi. Oke. Nah, itu yang kegiatan yang adik-adik bisa buat di rumah. Nah, kemudian berdasarkan kegiatan 5 adik-adik boleh ambil kesimpulannya. Nah, dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Apa syarat itu? Adik-adik boleh tulis di sini. Apa syaratnya? Jadi sekali lagi dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Adik-adik tulis syarat di sini. Yaitu apa? Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian
Kita lanjut. Adik-adik bisa lihat penjelasannya ya, penjelasan ada juga materi esensial 41. Adik-adik boleh lihat di sini sisi-sisi yang sama bersesuaian, kemudian sudut-sudutnya sama besar. Kira-kira sudut mana yang sama besar? Sudut D dan sudut M. Anda lihat ya, anak panah, kemudian sudutnya jadi sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Jadi adik-adik boleh lihat juga sisi-sisinya. Sisi AB, adik-adik lihat AB, dan JK itu sisi yang bersesuaian. Ada juga DC dengan ML, KL dengan BC, atau LK dan BC dan sebagainya. Adik-adik boleh lihat ya. Boleh lihat mana yang bersesuaian, mana yang sama. Nanti adik-adik boleh lihat di halaman 208. Ada penjelasan di sini ya. Di halaman 208 buka buku elektronik Anda. Oke, kemudian adik-adik bisa juga menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini halaman 209 adik-adik boleh tulis ya. Silakan Anda perhatikan halaman 209. Alternatif penyelesaian ada di sini. Yang bersesuaian yang mana? Misalnya AB bersesuaian dengan WX, kemudian BC bersesuaian dengan XY, CD bersesuaian dengan YZ. Jadi di sini ada alternatif penyelesaian dari yang di atas ini. Sudut-sudut yang bersesuaian adik-adik juga boleh lihat. Sudut A pada bangun yang pertama dia bersesuaian dengan sudut W, kemudian B dan X, kemudian C dan Y, dan terakhir D dan Z. Di sini ya ada penjelasannya. Adik-adik lihat di 209. Nah, adik-adik juga bisa mengidentifikasi dua bangun kongruen. Yang mana yang kongruen di sini? Adik-adik boleh jelaskan. Oke, adik-adik sampai di sini. Nanti ada tugas yang adik-adik harus selesaikan. Yang praktek tadi sudah Ibu Guru jelaskan yang pertama, dan adik-adik boleh buat halaman 212 ini. Adik-adik boleh jawab halaman 212 yang ayo kita tinjau ulang manakah pasangan bangun berikut yang kongruen dan tidak kongruen. Adik-adik boleh jelaskan ya, ini halaman 212 di ayo kita tinjau. Kemudian adik-adik jawab latihan 41 nomor 1 dan 2. Adik-adik tentukan gambar di bawah ini yang kongruen. Jadi silakan Anda lihat di halaman 212 tugas ini. Jadi yang bagian atas ayo kita tinjau ulang. Kemudian latihan 41 nomor 1 2. Kemudian yang tugas tadi yang Ibu Guru jelaskan untuk praktek silakan Anda buat di rumah. Oke, adik-adik. Terima kasih sampai di sini penjelasan Ibu Guru. Nanti kita sambung untuk penjelasan selanjutnya atau materi selanjutnya. Terima kasih. Shalom.